Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Baiklah, perkenalkan, nama saya Puna Gusmanita, BP 1820112. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar KSDN saya, yaitu proposal saya tentang pengembangan bahan ajar menggunakan strategi DRTA, Directed Reading Thinking Activity, terhadap kemampuan membaca pemahaman pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 5 SD 04 Padang Jetapan, Kabupaten Pesisir Selatan. Nama saya Puna Gusmanita, BP 1820112, dengan dosen pembimbing seminar KSDN yaitu Dr. Jendriadi MPD. Nah, yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah. Yang selanjutnya itu tujuan pengembangan, kemudian spesifikasi produk yang diharapkan, kemudian manfaat pengembangan dan asumsi serta keterbatasan pengembangan. Yang terakhir yaitu definisi istilah. Nah, yang bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu hakikat bahan ajar, yang mana bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, sehingga nantinya terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan. Selanjutnya itu manfaat bahan ajar. Yang pertama itu sebagai sumber belajar alternatif yang relevan dengan kurikulum. Kemudian pembelajaran di sini lebih menarik serta menambahkan pengetahuan maupun pengalaman pendidik dalam menulis bahan ajar serta membangun komunikasi yang baik antara pendidik dengan peserta didik. Kemudian jenis-jenis bahan ajar, jika kita tinjau dari aspek teknologi, yaitu ada bahan cetak, ada bahan ajar audio, dan bahan ajar audiovisual maupun bahan ajar berbasis web. Nah, yang kedua itu hakikat strategi, yang mana strategi DRTA ini yaitu fungsinya untuk meningkatkan prestasi membaca siswa. Di sini strategi ini menuntun siswa dalam menanyakan beberapa pertanyaan tentang teks yang mereka baca. Nanti mereka membuat prediksi tentang plot atau garis besar cerita dalam suatu teks tadi. Nanti peserta didik kita mereka membaca atau mengkonfirmasikan atau membantah prediksi mereka sebelumnya tentang isi bacaan. Kemudian yaitu tujuan strategi DRTA ini yaitu untuk menekankan kegiatan berpikir pada waktu membaca, yang mana anak-anak dilatih memeriksa, membuat hipotesis, menemukan bukti, dan menunda penghakimannya. Selanjutnya yaitu kelebihan strategi DRTA. Nah, menurut Faisal Mujaddid tahun 2015 halaman 6, yang pertama yaitu strategi ini berisi banyak jenis-jenis strategi membaca, sehingga pendidik dapat menggunakan dan dapat memperhatikan perbedaan yang ada pada peserta didik. Kemudian merupakan suatu aktivitas pemahaman yang meramalkan cerita, sehingga dapat membantu peserta didik kita untuk memperoleh gambaran keseluruhan dari suatu materi yang sudah dibacanya. Kemudian strategi ini dapat menarik minat peserta didik untuk belajar. Kemudian dapat menunjukkan cara belajar yang bermakna, serta dapat digunakan dalam beberapa mata pelajaran, baik itu isi maupun prosedur mengajar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah strategi DRTA ini menurut Rahim dalam Tafwina halaman tahun 2016 halaman 190 bahwa ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap prabaca. Yang pertama itu membuat prediksi berdasarkan petunjuk judul. Kedua, membuat prediksi berdasarkan petunjuk gambar. Tahap saat baca yaitu membaca bahan bacaan. Yang kedua, mencocokkan prediksi dengan bacaan. Dan yang ketiga, membuat ringkasan bacaan. Nah, tahap pasca baca yaitu yang pertama membaca hasil ringkasan cerita, yang kedua itu menyampaikan pesan yang terkandung dalam cerita dan menjawab pertanyaan. Nah, yang selanjutnya itu hakikat membaca pemahaman. Nah, membaca merupakan suatu proses yang kompleks dan rumit. Dikatakan demikian karena pada proses membaca ini ia terlibat berbagai faktor, baik itu internal maupun eksternal. Sedangkan menurut Wiener, membaca pemahaman ini merupakan suatu proses yang rumit yang berlangsung pada diri seorang pembaca.
Tingkatan pemahaman membaca ini dibagi menjadi 4 menurut Mai tahun 2014 halaman 29, yaitu pemahaman literal, yang kedua interpretasi, ketiga pemahaman kritis, dan keempat pemahaman kreatif. Nah, prinsip membaca pemahaman ini yang pertama yaitu pemahaman merupakan proses konstruktivis sosial. Yang kedua, keseimbangan kemakiran kerangka kerja kurikulum yang membantu perkembangan pemahaman. Yang ketiga itu guru membaca profesional. Yang keempat, pembaca yang baik memegang peranan yang strategis. Yang kelima, membaca hendaknya terjadi dalam konteks yang bermakna. Keenam, siswa menemukan manfaat membaca. Yang ketujuh yaitu pengembangan kosakata. Yang kedelapan, pengikut sertaan suatu faktor kunci dalam proses pemahaman. 9 yaitu strategi dan keterampilan membaca bisa diajarkan. 10 asesmen yang dinamis. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi membaca pemahaman menurut Person tahun 2014 halaman 7. Yang pertama itu ada faktor intrinsik yang berasal dari diri pembaca dan ekstrinsik yang berasal dari luar pembaca. Kemudian hakikat pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik ini dikatakan tematik karena suatu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi beberapa pelajaran dengan satu tema atau topik pembahasan. Yang mana dalam pembelajaran tematik ini muatan yang dipadukan itu tidak hanya satu muatan saja, tetapi terdiri dari 3 muatan atau 4 muatan, dijadikan suatu tema atau topik pembahasan yang saling keterkaitan antara beberapa muatan tadi. Nah, prinsip-prinsip sumber belajarnya yaitu yang pertama bersumber dari siswa, yang mana dari siswa diberitahu dan menuju siswa mencari tahu. Yang kedua yaitu sumber dari guru sebagai sumber belajar menjadi belajar yang berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga yaitu pendekatan tekstual. Yang keempat yaitu pembelajaran berbasis konten. Yang kelima yaitu pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Keenam, yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran yang jawabannya kebenarannya multidimensi. Ketujuh, pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikasi. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan physical hard skill dan keterampilan mental soft skill. Selanjutnya itu pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan. Yang selanjutnya pembelajaran yang menerapkan nilai keteladanan dan pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, serta pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang sosial budaya. Nah, keunggulan pembelajaran tematik ini yang pertama yaitu dapat mengurangi overlapping antara berbagai mata pelajaran. Kemudian menghemat pelaksanaan pembelajaran dari segi waktu. Kemudian anak didik dapat melihat hubungan yang bermakna dari materi pembelajaran. Kemudian pembelajaran menjadi lebih holistik dan menyeluruh. Serta keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan lainnya sangat jelas dan mudah dikuasai oleh anak. Kemudian poin yang ke B yaitu kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir dari peneliti ini berupa input kondisi awal dan output kondisi akhir. Yang mana kondisi awal yang menjadi sebab dilaksanakan penelitian ini saya lakukan adalah terdapat masalah dalam pembelajaran tematik terpadu pada saat pembelajaran berlangsung, yang mana kurangnya bahan ajar yang mendukung proses belajar, kemudian yaitu kurangnya kreativitas guru dalam membuat bahan ajar, dan guru belum mengaplikasikan model pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif. Yang bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian di sini saya gunakan yaitu R&D, yang mana penelitian R&D ini menurut Sigono tahun 2009 halaman 297 bahwa penelitian yang menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Model pengembangan di sini yang digunakan mengacu pada model 4 dimensi yang dikemukakan oleh Thiagarajan. Menurut Thiagarajan bahwa model 4 tahap ini yaitu define, dissect, development, dan assessment. Mungkin hanya itu saja presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.